Lalu ada tahapan dan contoh pengolahannya. Dan sini saya hanya menjelaskan tahapan contoh-contohnya aja, bukan menjelaskan secara garis besarnya. Sini secara umumnya aja. Pertama ada pengolahan serealia, di mana untuk beras, misalkan pengolahannya itu bisa nasi biasa, lalu nasi uduk kan, dengan nasi uduk kan biasanya orang Betawi, lalu ada nasi goreng, nah biasanya umumnya kalau nasi goreng, lalu ada nasi kuning juga ya walaupun banyak beberapa wilayah punya ciri khasnya, di Jakarta ada, di beberapa tempat ada, dan juga di Kalimantan sana juga ada. Lalu ada nasi liwet, nah biasanya yang Jawa Barat nih, dan nasi lain-lainnya. Lalu ada jagung, dimana biasanya ada nasi jagung, biasanya khasnya itu di daerah Jawa Timur sana dan juga beberapa tempat. Lalu ada jagung bose, Nusa Tenggara Timur, dan juga binte bilu huta dari Gorontalo, dari Sulawesi sana. Lalu kalau pengolahan kacang-kacangan itu pertama kacang tanah. Kalau kacang tanah itu bisa kita temui itu misalkan pengolahannya lah cemilan, bisa kacang rebus, kacang goreng dan juga biskuit. Misalkan kayak gitu. Lalu kalau bumbu kacang juga misalkan ada buat gado-gado, pecel sayur, somai, batagor dan lain-lain sebagainya. Lalu ada kacang hijau, biasanya nih buat yang kayak bubur kacang hijau, bisa buat isian bakpia dan lain-lain. Lalu ada pengolahan umbi, yang contohnya ubi jalar itu bisa gaplek, ada kolak, biji salak dan lain-lain. Lalu ada singkong, produk olahan itu ada tiwul, ada singkong goreng, ada tape, keripik singkong dan lain-lain. Kentang, ya misalnya ada kentang rebus, kentang goreng, perkedel, keripik kentang dan lain-lain. Lalu ada penyajian dan pengemasan, pembahasan yang terakhir, di mana sanitasi dan higienitas penyajian suatu hidangan itu, makanan itu perlu diperhatikan. Penyajian makanan yang tidak higienis itu akan mengurangi selera makan seseorang dan juga dapat menjadi penyebab kontaminasi berbagai macam bakteri ataupun kuman. Oleh karena itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip higienitas dan sanitasi makanan. Higienitas itu yang kebersihan ya. Dan juga sanitasi ke makanan sebagai berikut. Pertama, prinsip wadahnya, di mana setiap jenis makanan itu ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan itu dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Tujuannya itu agar antar jenis makanan itu tidak terkontaminasi oleh bakteri ataupun kuman secara silang dari hidangan yang lain. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran bakteri ataupun kuman dari hidangan lain dan untuk memperpanjang masa penyajian makanan. Lalu ada prinsip kadar air, di mana penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi atau yang kayak kuah itu baru kita campurkan pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan itu cepat rusak. Dimana kalau makanan yang makanan yang berkuah itu biasanya lebih cepat basi. Lalu ada prinsip bahan makanan dapat dimakan, dimana bahan makanan yang tidak membahayakan kesehatan itu seperti terlalu banyak pengawet, menggunakan bukan pewarna makanan, dan juga menggunakan bahan-bahan berbahaya lainnya. Lalu ada prinsip panas. Artinya setiap hidangan makanan itu disajikan masih dalam keadaan panas sehingga membuktikan hidangan itu masih segar. Khususnya nih hidangan yang berkuah ya, yang agar lebih segar itu disantap pada saat keadaan panas maupun hangat. Di mana makanan yang dengan prinsip panas ini sangat bermanfaat untuk mencegah kontaminasi terhadap bakteri ataupun kuman dan agar hidangan itu tetap memiliki tampilan yang estetis atau nilai keindahannya. Lalu ada prinsip alat bersih, di mana setiap peralatan yang digunakan itu seperti dus, piring, gelas, mangkok harus bersih dan dalam keadaan kondisi yang baik. Bersih itu maksudnya sudah dicuci dengan cara yang higienis. Baiknya ini artinya itu utuh, tidak rusak ataupun cacat dan bekas pakai. Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis. Lalu ada prinsip keempat yang prinsip penanganan makanan, di mana dalam menyajikan makanan itu hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Di mana selain faktor yang tadi, ada faktor kedua dalam pemilihan makanan itu pertama ada dari cita rasanya. Cita rasa yang dari bau dan penampilan itu, misalkan dari buah pisang itu bisa menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Cita rasa itu akan mempengaruhi seseorang dalam memilih dan juga membeli suatu produk makanan karena pengaruh sensorik. Sensoriknya ini bisa dari rasa, bisa dari tekstur maupun baunya. Yang dimana pada rasa yang sebenarnya timbul itu pada lidah.
di mana manusia itu memiliki 8.000 kunci-kunci pengecap atau taste buds yang berada pada bagian belakang dan samping lidah, pada langit-langit dan juga tenggorokan. Apabila sel reseptor rasa di dalam kunci-kunci pengecap mendapat rangsangan rasa, maka akan mendeteksi aneka sensasi rasa, di mana yang kita ketahui itu ada 4 dasar rasa ya. Ada manis, asam, asin, dan juga pahit. Dan dimana kalau secara fungsi fisiologis tertentu ini pertama ada rasa manis. Rasa manis itu ditumbuhkan oleh sukrosa, glukosa, fruktosa, dan lain-lain yang menandakan bahwa produk makanan tersebut memberikan energi. Lalu ada rasa asam, dibentuk dari asam sitrat, asam laktat, asam asetat, yang menunjukkan bahwa makanan itu mengalami fermentasi ataupun kalau sudah basi misalkan. Lalu ada rasa asin, dibentuk oleh sodium klorida yang menunjukkan bahwa perlu ada keseimbangan mineral. Lalu ada rasa pahit, dibentuk oleh komponen alkaloid, naringenin, kafein, dan juga lain-lain yang menandakan kemungkinan adanya toksin ataupun racun. Nah, kalau yang faktor ketiga ini karena warna dan juga tekstur ataupun bentuk makanannya, di mana kualitas makanan yang baik itu dapat memuaskan konsumen yang pada saat membelinya. Di mana makanan yang disajikan itu harus menarik, di mana dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, ada warna, tekstur, dan juga bentuknya. Warna makanan itu akan dapat dilihat bahwa makanan itu berkualitas baik ataupun sudah jelek. Nah, di mana warna itu bisa menjadi indikator kematangan makanannya. Di mana pas saat tekstur makanannya apabila diraba tangan tersampuk, mudah gigit dan juga mudah dikunyah, akan memberikan rangsangan yang cepat daripada panca indera, di mana dapat dinikmati dengan nyaman. Dan sebaliknya jika teksturnya makanannya itu berkonsisten keras, terus memberikan rasa rangsangan yang lambat pada panca indera. Lalu ada tekstur suatu makanan itu ditentukan oleh indera perasa, yaitu mulut, dimana karena adanya rangsangan fisik yang ditimbulkan. Selain itu, bentuk makanan yang disajikan juga memberikan pengaruh. Jika bentuk makanan yang menarik dan juga serasi, akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Dimana lalu ada faktor keempat itu ada kemasannya, alat atau kemasan sajian makanan, dimana pada saat kita beli makanan kan biasanya, nah kita lihat dulu nih makan di tempatnya seperti apa, kemasannya, dan juga kalau pada saat kita mau dibungkus tuh pas buat pulang seperti apa. Dimana kalau kita makan di restoran ataupun rumah makan tradisional itu biasanya menyajikan ada piring makan, sendok garpu, mangkuk, terus sayur, terus gelas minum, piring-piring penyajian lauk pauk, dan juga mangkuk kecil untuk cuci tangan. Dimana kalau di sini ada alat penyajian dan kemasan hidangan makanan itu bisa yang produk kerajinan tradisional maupun modern. Di sini ada gambarnya tentang alat penyajian tradisional, di mana ada yang penyajian hidangan yang dari anyaman rotan, bakul nasi nih biasanya kalau yang di restoran-restoran Sunda atau warung-warung sederhana biasanya pakai bakul nasi yang terbuat dari anyaman. Lalu ada tampah dan juga piring yang terbuat dari anyaman rotan, di mana kalau biasanya kalau tumpengan kan tuh, nah biasanya pakai yang anyaman rotan itu kan, yang tumpengnya itu. Nah, lalu kalau yang kayak yang piring yang terbuat dari rotan, nah itu biasanya kayak misalkan sekarang modelnya seperti itu, kayaknya untuk sebagai nilai estetis juga bisa untuk mempermudah supaya nggak cuci piringnya nggak ribet gitu. Kalau ada penyajian hidangan makanan dari daun, misalkan pincuk nasi atau pecel sayur, lalu ada nasi rames ini pakai daun pisang, lalu nasi rames pakai daun jati, dan juga tempe goreng yang pakai wadah mangkok atau daun pisangnya. Biasanya ini kebanyakan di kuliner lokal ya, di mana menggunakan daun-daun pisang ataupun anyaman-anyaman gitu. Lalu kalau alat penyajian modern, nah biasanya ini dipisahkan nih bahan dari makanannya, misalkan kayak piring, sendok, mangkuk, nah kayak gitu-gitu dipisahkan satu sama lainnya. Lalu kalau yang tadi kan alat penyajian tradisional modern, nah sekarang kemasannya kayak tadi ya, kemasan tradisional misalkan pakai daun pisang ya, kayak buat kayak lemper, kayak lontong, terus kayak makan pecel sayur dan lain sebagainya menggunakan pakai daun pisang. Lalu misalkan ada yang kayak ini ya, misalkan kayak lebaran tuh kan bisa pakai ketupat, nah itu kan
Uh, dan juga aneka jenis makanan lainnya. Sedangkan kalau untuk kemasan modern tuh biasanya pakai yang kertas coklat tuh, yang bungkus nasi yang warna coklat yang biasa kayak di warteg-warteg pakai pakai bungkus nasi kertas coklat. Nah itu. Terus ada kayak pakai karton dan ataupun misalkan kayak styrofoam tuh kayak misalkan kayak tukang bubur-bubur atau dan sebagainya. Terus ada aluminium, terus ada kantong plastik. Nah, kalau misalkan kalau kayak belanja di Indomaret atau Alfa dan sebagainya, minimarket, dan juga misalkan ada plastik yang keras. Ya misalnya kayak buat eh, yang lainnya. Lalu ada kemasan tradisional di mana bang karton itu dimodifikasi dengan plastik keras, di mana penyajian tradisional modern itu disatukan misalkan pakai rotan tapi pakai kertas coklat juga, misalkan kayak nasi ramas. Terus di sini kayak misalkan ada pecel sayur ya, misalkan pakai bungkus nasi luarannya tapi dalamnya itu pakai daun pisang. Nah gitu. Jadi di mana kan daun pisang itu sebagai buat apa ya, menyedapkan makanan juga. Nah pada saat masih hangat, menyebabkan daun pisang itu bisa membuat sensasi rasa yang jadi lebih nikmat gitu. Oke, cukup sekian untuk materi ini kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan.